Kali ini gue mau berbagi sedikit pengalaman cerita gue pas baru-baru jadi sales mobil. Nah, mungkin ini juga akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman gue yang nanya gimana sih Gi, jualan mobil tuh biar stabil, gimana sih Gi, cara awal kita menjadi sales mobil, apa sih yang harus langkah-langkah yang harus kita lakuin. Nah, mungkin di sini gue mau sedikit sharing sih. Pertama kali yang gue lakuin pas gue jadi sales mobil. Nah, dulu tuh gue tuh berpikirnya bener-bener berpikir gimana caranya gue tuh harus dapat database yang banyak. Sampai-sampai gue setiap lihat nomor HP ini yang sekiranya emang itu orang-orang berada ya, itu gue savein. Bahkan gue juga minta bantuan beberapa temen leasing gue yang dekat sama gue mintain database-nya dari temen gue. Pokoknya gue mintain deh database yang sekiranya emang itu menjadi apa ya, pasar market gue gitu. Nah, yang pertama gue lakuin itu. Nah, selanjutnya yang gue lakuin tuh gue nggak berhenti yang namanya posting. Kita harus konsisten menjalani posting media sosial. Karena apa? Sekarang zamannya udah zaman digital, nggak semua konsumen bisa kita temuin langsung. Mungkin ada beberapa konsumen yang sibuk di jam-jam kerja tapi dia online di jam-jam dia selesai kerja. Nah, di situ peran kita untuk menjaring konsumen tersebut. Nah, untuk sales pendatang baru mungkin bakal banyak ngabisin waktu, tenaga, dan juga pikiran. Nah, karena yang gue rasain sampai sekarang juga gitu. Waktu yang gue punya tuh mungkin sedikit ya, cuman tetap gue sempetin waktu buat keluarga. Karena mungkin dari pagi sampai sore gue follow up, gue kontakin mediator gue, terus juga orang-orang yang kemarin-kemarin pernah nanya mobil ke gue itu gue kontakin semuanya. Bahkan gue catat kendalanya di mana dan juga kapan dia mau ngasih keputusan iya atau tidaknya. Sebenarnya sih itu sih ya. Yang jelas kalau kita udah komitmen pengen jadi sales mobil, kita harus konsisten ngejalaninnya. Emang mungkin untuk awal-awal emang orang banyak yang menganggap sebelah mata ya. Gue juga dulu gitu sih. Teman-teman gue anggapnya gimana ya, ya mungkin ada yang pro dan kontra ya. Cuman setelah gue tunjukin hasilnya, nggak gue tunjukin sih, mungkin mereka juga ngeliat sendiri lah ya hasilnya apa dari gue. Mungkin mereka berpikir lumayan juga nih ya jadi sales mobil gitu. Makanya sih ini gue sedikit sharing aja. Yang pertama sih yang gue lakuin itu banyakin database. Yang kedua, kita kenalin diri kita, identitas kita tuh wajib kita pakai, apalagi kita ketika kita kunjungan ya. Yang namanya seragam itu menjadi nilai plus bagi konsumen. Nah, selain itu juga kita perlu yang namanya kartu nama, kertas, pulpen. Nah, itu kita perlu. Ketika kita menjelaskan, ada baiknya kita tulis. Biar apa? Biar konsumen juga dapat salinan dari apa yang kita janjikan. Nah, itu sih. Dan untuk sales baru sih ya, saran gue jangan sampai ngecewain pelanggan. Soalnya kalau pelanggan udah kecewa, udah kalian stop di situ hubungan sama mereka. Tapi kalau pelanggan merasa puas, kemungkinan konsumen akan memberikan referensi kepada kalian gitu. Nah, kalian juga jangan sampai yang namanya tidak menepati janji. Contoh, kalian janjian di rumahnya, kalian janji jam 10 mau datang ke rumahnya, tapi kalian telat gitu ya, kalian telat. Nah, itu jangan sampai. Kalian di mata mereka udah tidak bisa komit sama mereka, pasti ada nilai buruknya di mata mereka gitu. Dan juga selain itu juga kayak masalah aksesoris, bonus, dan lain-lain, itu juga sebisa mungkin kita tepatin ke mereka. Dan puncaknya kepuasan konsumen itu adanya di ketika kirim mobil. Nah, makanya ketika kirim mobil itu sebisa mungkin kita harus komitmen sama konsumen, jam berapa, tanggal berapa. Bahkan bila perlu tuh konsumen tuh bener-bener nunggu gitu tuh, nunggu kedatangan kita gitu. Mungkin sih itu aja sih untuk apa ya,
saran dari gua gitu. Oke, menjawab ya semuanya. Terima kasih.